Bogor. Also, Jabodetabek is another place. Yeah, Jabodetabek. Yes. Watak Rossi disinggung, alasan Marquez disayang Tuhan diungkap pengamat jelang MotoGP Indonesia 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai memiliki keberuntungan dan daya juang luar biasa usai kembali merajai kelas utama MotoGP. Fokus dengan diarahkan Marquez sepenuhnya pada akhir pekan ini di mana dia akan mengaspal pada MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika, Lombok. Si alien diyakini akan tampil tanpa beban dalam seri ke-18 MotoGP 2025 usai menyegel gelar juara dunia pada pekan sebelumnya di IP Jepang. Ya, sorotan besar akan melingkupi Marquez di seri ini sebagai dampak kesuksesannya mengunci mahkota juara dunia yang ke-7. Dengan hasil ini, Marquez telah resmi menyamai raihan Valentino Rossi yang sudah pensiun akhir musim 2021. Kesuksesan yang diraih rider berusia 32 tahun tersebut pada musim ini layaknya sebuah gunung es di mana kejayaan selalu paling mudah untuk disorot. Perjuangan dan jatuh bangun Marquez mengalami masa-masa sulit sejak musim 2020 acap kali dilupakan dan tertutupi oleh momen manis ini. Dia menapaki perjuangan yang luar biasa usai mendapatkan nasib nahas dengan kecelakaan di sirkuit Jerez, Spanyol pada MotoGP 2020. Cedera dan performa motor yang jauh dari kompetitif membuat rider berkebangsaan Spanyol itu frustrasi pada tahun-tahun terakhir bersama Honda. Niat untuk pensiun pun sempat terbersit dalam benak Marquez sebelum dia hijrah ke Gresini Racing pada musim 2024. 1 tahun berjuang, Marquez akhirnya mendapatkan lirikan dari tim pabrikan Ducati untuk kembali ke performa terbaiknya musim ini. Jatuh bangun yang dialami rekan setim Francesco Bagnaia itu dalam mencapai puncak kejayaan turut mengundang perhatian dari Jaime Alguersuari. Pengamat MotoGP asal Spanyol itu menilai bahwa Marquez masih disayang oleh Tuhan lantaran dia bisa bangkit dari situasi yang sangat sulit. Nyawa Marquez masih terlindungi meski dia sempat didera kecelakaan-kecelakaan fatal dalam perjalanannya sejauh ini. Tuhan ada di sana, kata Alguersuari, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Marc Marquez telah jatuh berkali-kali, sehingga secara statistik, dia seharusnya meninggal. Ada rival-rivalnya yang sangat berbakat dan yang berkata Anda harus mati, tapi dia tidak mau. Itulah yang membuatnya mengincar gelar juara dunia ke-7, tapi bukan hanya itu, imbuhnya. Lebih lanjut, Alguersuari menyebut Marquez merupakan tipikan pembalap yang tidak tahan untuk menerima kekalahan. Hal ini sangat berbeda dengan karakter seorang Valentino Rossi di mana dia mampu memainkan momentum sebelum melibas rivalnya. Matematika tentang siapa yang terbaik dalam sejarah didasarkan pada jumlah YP yang dimenangkan seorang pembalap, ucap Alguersuari. Marquez adalah satu-satunya pembalap yang masih aktif yang tidak tahan dikalahkan. Bahkan dalam metrik 22 balapan setahun, 99,99% pembalap lainnya memainkan permainan masuk, kalah, menang, kalah, pulih, dan pensiun. Marquez tidak akan pernah melakukan seperti Rossi, kegilaan tidak pernah ada di kepalanya, tidak peduli berapapun mereka membayarnya. Dia tidak akan tahan untuk menjalani satu balapan lagi jika gagal, mengunci gelar. Sementara yang lain mengalahkannya dan berkata persetan denganmu, jadi apa yang Rossi lakukan, Marquez tidak akan pernah lakukan, imbuhnya. Pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez, menunjukkan gelagat kurang percaya diri dalam menatap seri balap ke-18 MotoGP Indonesia 2025. Seri MotoGP Indonesia akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada akhir pekan ini, 3 hingga 5 Oktober 2025. Memang, balapan nanti sudah tidak menentukan sosok juaranya. Persaingan perebutan takhta raja di kelas Premier sudah berakhir dengan Marc Marquez, Ducati Lenovo, sebagai pemenangnya. Marquez mengunci gelar pada seri sebelumnya di Motegi, Jepang. Namun, kompetisi masih berjalan dengan perebutan posisi runner-up yang dipastikan akan tetap berjalan dengan sengit. Alex Marquez kini mendapatkan tekanan dari pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia,
yang baru saja bangkit dari keterpurukan. Bagnaia menemukan kembali kepercayaan diri di atas motornya setelah menyapu bersih podium pertama pada MotoGP Jepang. Bagnaia tentu memburu hasil terbaik pada akhir musim untuk membayar kegagalannya. Kesempatannya untuk mengudeta Alex dari posisi kedua klasemen masih terbuka lebar karena jarak 66 poin dari Alex. Masih maksimal 185 poin untuk diperebutkan dalam 5 seri tersisa hingga penutupan di Valencia bulan depan. Alex sendiri sudah was-was dengan Mandalika. Musim lalu, adik Marc Marquez itu pulang dengan tangan hampa karena cuma finish di urutan ke-14 pada sprint dan gagal finish dalam balapan utama. Saya telah tampil cepat sepanjang tahun, dan pada 2024 saya kesulitan di sini, Motegi, dan di Indonesia, ucap Alex setelah sprint GP Jepang, dilansir dari motorsport.com. Kami sedikit tidak seimbang, saya tidak berpikir ini soal sirkuitnya, tapi lebih ke soal perasaan, ujarnya menambahkan. Dari Jepang, Alex hanya mampu meraih 10 poin hasil dari finish ke-6 pada balapan utama. Sementara itu, Bagnaia menatap balapan di Indonesia dengan harapan setelah tampil impresif selama akhir pekan lalu. Bagnaia memiliki catatan positif di Mandalika dengan memenangkan balapan utama pada 2023 dan sprint pada musim lalu. Juara MotoGP 2 kali tersebut sudah move on dari kegagalannya musim ini. Target baru dengan penuh semangat diperjuangkannya. Kami bekerja ke arah yang sama, tetapi kemenangan ini tentu saja bisa datang lebih awal, ucap Bagnaia soal kebangkitannya yang terlambat, dilansir dari corsedimoto.com. Kami tentu saja bisa menemukan solusi ini dalam tes Jerez dan memiliki musim yang benar-benar berbeda. Tapi yang terjadi sudah terjadi, dan pada akhirnya kami menyelesaikan masalah ini dengan 6 balapan tersisa. Meskipun kami memiliki selisih 66 poin, tujuan kami adalah memberikan yang terbaik. Saya berharap bisa tiba di Indonesia dengan semangat yang sama seperti di sini dan mencoba bertarung dengan Alex, yang merupakan tujuan utama saat ini, ujarnya. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai memiliki keberuntungan dan daya juang luar biasa usai kembali merajai kelas utama MotoGP. Fokus dengan diarahkan Marquez sepenuhnya pada akhir pekan ini di mana dia akan mengaspal pada MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika, Lombok. Si alien diyakini akan tampil tanpa beban dalam seri ke-18 MotoGP 2025 usai menyegel gelar juara dunia pada pekan sebelumnya di GP Jepang. Ya, sorotan besar akan melingkupi Marquez di seri ini sebagai dampak kesuksesannya mengunci mahkota juara dunia yang ke-7. Dengan hasil ini, Marquez telah resmi menyamai raihan Valentino Rossi yang sudah pensiun akhir musim 2021. Kesuksesan yang diraih rider berusia 32 tahun tersebut pada musim ini layaknya sebuah gunung es di mana kejayaan selalu paling mudah untuk disorot. Perjuangan dan jatuh bangun Marquez mengalami masa-masa sulit sejak musim 2020 acap kali dilupakan dan tertutupi oleh momen manis ini. Dia menapaki perjuangan yang luar biasa usai mendapatkan nasib nahas dengan kecelakaan di sirkuit Jerez, Spanyol pada MotoGP 2020. Cedera dan performa motor yang jauh dari kompetitif membuat rider berkebangsaan Spanyol itu frustrasi pada tahun-tahun terakhir bersama Honda. Niat untuk pensiun pun sempat terbersit dalam benak Marquez sebelum dia hijrah ke Gresini Racing pada musim 2024. 1 tahun berjuang, Marquez akhirnya mendapatkan lirikan dari tim pabrikan Ducati untuk kembali ke performa terbaiknya musim ini. Jatuh bangun yang dialami rekan setim Francesco Bagnaia itu dalam mencapai puncak kejayaan turut mengundang perhatian dari Jaime Alguersuari. Pengamat MotoGP asal Spanyol itu menilai bahwa Marquez masih disayang oleh Tuhan lantaran dia bisa bangkit dari situasi yang sangat sulit. Nyawa Marquez masih terlindungi meski dia sempat didera kecelakaan-kecelakaan fatal dalam perjalanannya sejauh ini. Tuhan ada di sana, kata Alguersuari, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Marc Marquez telah jatuh berkali-kali, sehingga secara statistik, dia seharusnya meninggal. Ada rival-rivalnya yang sangat berbakat dan yang berkata Anda harus mati, tapi dia tidak mau. Itulah yang membuatnya mengincar gelar juara dunia ke-7, tapi bukan hanya itu, imbuhnya. Lebih lanjut, Alguersuari menyebut Marquez merupakan tipikan pembalap yang tidak tahan untuk menerima kekalahan.